Perkenalkan, nama saya Paramita Ayu Hapsari, SPDSD, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SD Negeri 2 Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Untuk uji kinerja, saya akan melakukan pembelajaran pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021. Di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang ke-1. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Anak-anak semuanya. Bagus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Yo anak-anak, karena kita hari ini masih belajar di era pandemi, jadi tetap patuhi protokol kesehatan dengan senantiasa menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran kita hari ini, jangan lupa semuanya sudah memakai masker. Jaga jaraknya ya, tetap diatur, jaga jaraknya, tidak boleh berdekatan. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan puji syukur karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi, bertemu kembali ya. Ya, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Siapa kira-kira yang ingin memimpin doa hari ini? Saya. Coba salah satu, Bu Guru tunjuk ya. Coba dari pojokan sebelah kiri. Coba Naura yang keras. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anakku semuanya, coba alat tulisnya disiapkan dulu. Dicek dulu alat tulisnya apakah semuanya sudah lengkap atau belum. Semua bagus. Sekarang coba kita lihat anak-anak, kira-kira di sampingmu apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Aska. Oh, Aska. Oh, berarti Aska hari ini sudah 2 hari tidak masuk sekolah ya? Ya. Ya, kita doakan ya, semoga teman kita Aska segera sembuh. Bagaimana semuanya sudah siap belajar? Siap. Kalau semuanya sudah siap belajar, kita akan menyanyi dulu. Kita hari ini akan menyanyi lagu Hari Merdeka. Kenapa kita menyanyi lagu Hari Merdeka? Supaya semangat kita itu selalu kita melihat mencontoh dari semangat para pahlawan. Setuju semuanya? Setuju. Siap belajar? Siap. Merdeka! Merdeka.
kita mulai belajarnya. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Oh, ternyata ada gambar apa? Lampu. Di sini juga Bu Guru mempunyai sebuah lampu. Coba Bu Guru nyalakan ya. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Ya, bagaimana kalau kita identifikasi lampu yang sudah menyala dengan indah di depan? Coba kita lihat, kita identifikasi bagaimana lampunya ini. Lampunya terang. Oh iya, bagus nih ya. Lampunya Terima indah. kasih. Lampunya terang benderang. Lampunya Kemudian indah. ada yang ingin berpendapat lagi. Lampunya indah. Lampunya indah. Ada lagi. Penerangan sekitar menjadi lebih terang. Oh iya, ruangan sekitar kita jadi lebih terang karena adanya apa? Lampu. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita selalu membutuhkan energi listrik sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru ingin mengajak kamu menyanyikan lagu hemat energi. Lagu ini berhubungan dengan lampu kita yang cantik sekali. Yuk, sekarang kita nyanyi. Yuk, kita nyanyikan dengan riang gembira. Ada liriknya, jadi tidak perlu aku tidak bisa ya. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu setiap hari. Ada lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik. Matikan jika tak digunakan. Bila selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari sokongan. Nyalakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hemat listrik. Menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik. Menghemat listrik, menghemat uang. Ya, terima kasih anak-anakku. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama, mengenai dampak listrik bagi kehidupan. Coba bukunya semuanya disiapkan dulu. Ya, disiapkan dulu. Pastikan bukunya adalah buku tema 3 ya. Buka bukunya subtema 1, pembelajaran yang pertama. Bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, perhatikan dulu tujuan belajar kita hari ini ada 6. Ya, yang pertama, anak-anak nanti harus membaca teks eksplanasi, kemudian anak-anak mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi, anak-anak mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menyusun informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk sebuah peta pikiran. 4. Setelah berdiskusi, anak-anak dapat membuat laporan mengenai perubahan sosial dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia dalam bentuk peta pikiran. Yang kelima, setelah berdiskusi, anak-anak dapat menganalisis perubahan sosial budaya sebelum dan sesudah listrik ditemukan. Yang keenam, mengamati video pesan
peserta didik mampu menyimpulkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana, apakah semuanya siap belajar? Siap. Terus, mari kita lanjutkan. Coba sekarang perhatikan hubungannya dengan lampu, kemudian ada gambar A dan gambar B. Coba, ada gambar A dan gambar B. Sekarang kita lihat, kira-kira apa ada perbedaan antara gambar A dan gambar B? Siapa yang ingin berpendapat? Coba. Bagus, coba. Salsa, silahkan. Yang keras. Gambar A lampu lebih terang, gambar B penerangan kurang jelas. Oh, bagus. Bisa. Gambar A itu penerangannya terang, sedangkan gambar B penerangannya kurang jelas. Terima kasih, bagus sekali. Nah, anak-anak, listrik itu ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya atau tidak? Iya. Iya. Dan kehidupan zaman dahulu dengan kehidupan zaman sekarang itu berbeda, ya. Dan listrik itu membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok yang pertama ada Vanessa, Amari, dan Prila. Kelompok yang kedua ada Alfia, ada Salsa, dan ada Laura. Kelompok yang ketiga ada Raffi, Biko, Naila, dan Eli. Kelompok 4 ada Embun, Nia, dan Rafka. Semuanya siap berdiskusi? Siap. Bagus. Nanti Bu Guru akan membagi LKPD, di mana LKPD ini harus kalian diskusikan. Ketika mengerjakan LKPD, anak-anak harus membaca petunjuk dengan cermat. Siap? Siap. Ah, bagus. Jangan lupa diisi dulu namanya, nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya diisi dulu. Silahkan berdiskusi. Waktunya masing-masing LKPD ada 5 menit. yang
lahir pada tahun 1791 di Leamington, Inggris. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantaranya. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Nah, perhatikan pada LKPD yang pertama, di sini kelompok salsa menyebutkan ada 5 informasi penting. Coba sekarang kelompok mana yang ingin menanggapi? Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Kalau ya, silakan ya yang keras. Coba tanggapan dari kelompok 4 bagaimana? Listrik penting bagi kehidupan masyarakat. Sudah? Manusia dalam kesehariannya. Oh ya, ada tambahan dari kelompok 4. Ternyata listrik itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kelompok 4? Oh ya, terima kasih. Coba dilanjutkan salsa untuk LKPD yang pertama. Di sini ada Perubahan sosial di masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. ya. Sebelum ada listrik, mencuci menggunakan tangan, berkomunikasi dengan kentongan, lampu menggunakan lilin, kipas menggunakan kertas atau rotan. Sesudah ada listrik, mencuci baju menggunakan mesin cuci, berkomunikasi menggunakan HP, lampu menggunakan LED, kipas menggunakan kipas angin atau AC. Oh iya, ternyata dampaknya sebelum dan setelah listrik ditemukan itu banyak. Coba apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau memberikan komentar kepada kelompok 2? Siapa? Sudah? Berarti ini pendapatnya salsa, hasil diskusinya sudah tepat? Sudah tepat atau belum? Sudah. Oh ya, sudah. Terima kasih salsa. Kita beri tepuk tangan untuk salsa. Sekarang kita bahas LKPD yang kedua. Kira-kira kelompok mana yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang kedua? Coba kelompok siapa yang ingin maju? Oh ya, silahkan Rafka. Yang keras Rafka, silahkan. Dia keras. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, setrika arang, lampu minyak, mencuci baju menggunakan tangan, radio, baterai, kipas kertas, selang kaki, surat kabar. Setelah ada listrik, setrika listrik, lampu LED. Setelah ada listrik, mencuci menggunakan mesin cuci, radio listrik, kipas listrik, sepeda listrik, handphone. Oh ya, Rafka menjelaskan ada benda-benda yang digunakan pada masa sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Kira-kira komentar, apakah ada yang ingin berkomentar? Coba kelompok yang lainnya. Bagus, kelompok 1 silahkan. Dulu masa menggunakan kayu, sekarang menggunakan kompor listrik. Bagus sekali, terima kasih. Masukan dari kelompok 1. Ternyata ada tambahan untuk kelompoknya Rafka, bahwa zaman dulu bagaimana memasak menggunakan kayu. Kalau sekarang memasak menggunakan apa? Kompor. Oh iya, ada kompor listrik. Terima kasih. Terima kasih Rafka. Kita beri tepuk tangan untuk Rafka. Silahkan kembali ke tempat dudukmu. Baik anak-anak, kita sudah mengerjakan diskusi bersama. Nah, dalam diskusi tersebut, anak-anak tadi sudah membaca. Di sini ada bacaannya berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Nah, anak-anakku, di sini Bu Guru mempunyai
Bagaimana semuanya sudah siap melihat video? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga masih tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengidentifikasi bagaimana perubahan sosial budaya kehidupan masyarakat setelah adanya listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan Inggris yang banyak melakukan riset tentang elektromagnetik. Dari penemuan inilah yang kemudian menjadi dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini dan memberi perubahan besar bagi sosial budaya kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Perubahan tersebut berkaitan dengan penggunaan berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya menjadi dasar perubahan gaya hidup masyarakat. Di sini, kalian dapat melihat contoh perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya listrik. Dahulu, sebelum adanya listrik, kita mengambil air dengan cara melimpah di sumur. Sekarang, setelah adanya listrik, kita cukup mengambil air dengan pompa air listrik. Contoh lain adalah jika dahulu kita mencuci pakaian secara manual, yaitu dengan sikat, sekarang mencuci pakaian dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara menggunakan mesin cuci. Contoh lain, biasanya masyarakat hanya bekerja di siang hari, sebab jalanan masih sangat gelap dan belum ada lampu penerangan. Alat penerangan yang digunakan pun masih sangat sederhana, seperti lilin ataupun obor atau sempronan. Dan masih banyak lagi. Kalian dapat melakukan wawancara dengan ayah ataupun ibu atau anggota keluarga lainnya terkait apa saja peralatan yang digunakan sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Kemudian kalian catat perbedaannya dan kalian bandingkan. Meski listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh boros dalam penggunaannya. Selain biaya listrik yang semakin mahal, anggaran pemerintah untuk listrik pun kian membengkak. Untuk itu, pemerintah sering mengadakan pemadaman listrik secara bergilir. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan energi listrik. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian video yang sudah Bu Guru tampilkan. Apakah kalian sudah melihat videonya tadi dengan seksama? Nah, anak-anakku, dalam video yang sudah kalian simak tadi, ternyata kita tahu bahwa listrik itu membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya yang sudah kalian diskusikan tadi, pengaruh listrik itu banyak sekali. Sehingga listrik ini membawa pengaruh pada zaman modernisasi. Zaman modernisasi itu yang zaman bagaimana? Zaman modernisasi adalah proses perubahan cara-cara tradisional ke cara-cara yang baru, yang lebih maju. Jadi zaman dulu, di mana zaman masih tradisional, ternyata setelah adanya listrik, zaman menjadi lebih modern. Karena apa? Alat-alat rumah tangga yang kita gunakan setiap hari hampir seluruhnya menggunakan listrik. Nah, anak-anakku, coba kalian lihat perubahan sosial setelah dan sebelum dan setelah ditemukannya listrik. Apa saja tadi? Sebelum ada listrik bagaimana? Oh ya, mencuci menggunakan tangan. Bagus sekali. Ada lagi? Oh ya, zaman dulu pencahayaannya kurang karena belum ada listrik. Masih terbatas dengan lampu dari sumber energi minyak tanah.
Tapi bagaimana dampaknya sekarang? Listrik di mana-mana, lampu sudah berkembang dengan pesat. Ada lampu LED, ada lampu neon, lampu taman pun juga banyak dan bermacam-macam indahnya. Untuk memasak juga sekarang sudah ada apa? Kompor Listrik. Nah, itulah bukti bahwa ternyata listrik itu membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagus. Kita lanjutkan. Tadi dalam LKPD-mu itu ada bacaan yang berjudul apa tadi? Listrik pengubah masa dunia. Nah, teks tersebut termasuk dalam teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu menceritakan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dengan begitu, para pembaca memperoleh pemahaman yang utuh atau dari latar belakang terjadinya peristiwa secara rinci dan jelas. Nah, anak-anak, pada bacaan teks eksplanasi yang sudah kamu baca, coba dibuka halaman 1. Nah, pada bacaan itu, teks eksplanasi memiliki 3 bagian. Coba bagiannya apa saja? Pernyataan umum. Bagus, ada pernyataan umum. Yang kedua, Deretan penjelas. ada deretan penjelas, dan yang ketiga ada Interpretasi. interpretasi atau penutup. Dengan kalian membaca teks, kalian akan mengetahui informasi penting yang ada pada sebuah teks. Bagus. Nah, dalam penulisan informasi penting, anak-anak juga harus memperhatikan kata baku dan kalimat efektif. Ya, apa itu kata baku? Kata yang sudah disesuaikan dengan pintar kamus bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, saatnya Bu Guru akan memberi kamu sebuah soal, di mana soal ini harus dikerjakan secara mandiri. Bagaimana? Apakah semua sudah siap mengerjakan soal? Nah, ini ada evaluasi soal yang harus kamu kerjakan secara mandiri. Bukunya ditutup dulu, lalu kita akan mengerjakan soal. Waktunya 5 menit ya.
baik di bidang ekonomi, transportasi, bahkan dalam bidang telekomunikasi. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang manfaat listrik adalah, coba yang mana? D. Oh, yang D. Kita lihat jawabannya. D. Listrik Menjadi sumber energi bagi barang-barang elektronik. Nah, anak-anakku, setelah kita membahas soal evaluasi, nah, sekarang kamu bisa tahu nilai kamu masing-masing. Bu Guru hanya ingin mengingatkan kepada anak-anak bahwa muatan IPS kita itu KKM-nya 70 dan muatan untuk bahasa Indonesia KKM-nya itu 75. Coba sekarang anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, berarti besok anak-anak harus ikut remedi ya. 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 Dan selamat kepada anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM. Yes, ada yang yes. Berarti anak-anak tinggal mengikuti pengayaan. Bagaimana semuanya siap? Siap. Ya. Hari ini kita sudah banyak belajar dari pagi sampai siang. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, kira-kira apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Oh iya, yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Energi listrik. Bagus. Yang kedua apa coba? Oh iya, ada teks eksplanasi. Kemudian ada lagi apa? Kota pikiran. Bagus. Apakah ada lagi? Oh iya, ada informasi penting. Bagus. Ternyata hari ini kita sudah banyak sekali belajar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Semuanya senang? Senang. Apakah ada yang sedih? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Coba katakan senang dengan riang gembira. 1, 2, 3. Senang. Ya, bagus. Ternyata kita hari ini belajar dengan senang, dengan riang gembira. Bagus, anak-anakku. Nah, anak-anak, nanti sesampainya di rumah, Bu Guru punya tugas loh untukmu. Coba dicatat di bukunya. Sesampainya di rumah, tolong ya, catat 10 benda yang ada di rumahku yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Tulis 10 benda yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Kalian bisa meminta bantuan orang tuamu atau saudaramu yang ada di rumah. Bagaimana, semuanya sudah ditulis? Sudah. Ya, siap melaksanakan tugas di rumah? Siap. Bagus sekali. Nah, anak-anak, coba di sini perhatikan semua. Setelah kita belajar banyak hari ini, belajar kita adalah bagaimana pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru hanya ingin berpesan kepada kalian, hematlah listrik dalam kehidupanmu. Ya, mari kita menghemat listrik. Kenapa harus dihemat? Karena listrik nanti juga akan dipakai oleh adik-adikmu, saudara-saudaramu. Cara menghemat listrik bagaimana? Bagus, mematikan lampu di siang hari. Bagus. Menggunakan listrik dengan seperlunya. Semuanya siap menghemat listrik? Siap. Bagus. Nah, anak-anak, karena belajar kita hari ini sudah selesai. Nah, Bu Guru ucapkan terima kasih